KPK sekarang menjadi senjata instrumen dalam politik dan termasuk dalam 2024. Inilah yang Silakan saya dibantah. mau bilang. Saya mau bilang tidak bagus kalau dia sebagai seorang profesor tata negara. Saya baca politik hukum, Bang. Ini politik hukum tata negara. Tapi saya tidak Dan mau cara itu dipakai untuk hukum sekarang bagian dari instrumen pemenangan pemilu. Rumusnya itu KPK itu adalah rumpun eksekutif, tetapi bukan bawahan presiden. Tetapi bukan bawahan presiden. Sama dengan KPU, rumpun eksekutif kan, bukan bawahan presiden. Komnas HAM, rumpun eksekutif, bukan bawahan presiden. Kita intervensi ke dalam pemerintah seperti saya kan tidak boleh masuk. Lagi dan lagi, Denny Indrayana berasumsi pribadi bikin ribut publik. Denny Indrayana kembali mengungkap pernyataan yang menggemparkan. Ia mengaku mendapat informasi bahwa bakal calon Presiden Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka korupsi. Informasi yang saya dapat merisaukan saya. Hukum hanya dijadikan alat untuk menjegal calon. Sederhana sekali, kalau sudah yakin bersih dan tidak terlibat macam-macam, untuk apa khawatir? Untuk apa khawatir? Presiden melakukan by omission, membiarkan. Karena Presiden menyebabkan Anies tidak bisa maju. Tampaknya Anda itu hanya mengungkapkannya ke publik tapi tanpa melakukan sebuah tindakan yang cukup untuk itu. Soal korupsi misalnya, apakah sudah dibawa ke KPK? Untuk apa khawatir? Ya sama dengan Ganjar. Sebelum dia diputuskan itu sudah diklarifikasi dulu, diam-diam dicek. KPK, cek Kejaksaan Agung, cek Bareskrim, ada terlibat ini Ganjar ini. Setelah firm, baru sampai semua laporannya kepada Ketua Umum. Jadi tidak ada setelah ditunjuk Ganjar, kemudian timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Saya tulis ada 9 strategi, 10 sempurna langkah Jokowi. Dan itu sekarang satu-satu mulai terlihat. Ya gobloknya kita gitu loh. Tidak ada alasan untuk khawatir kalau tokoh yang ditampilkan ini bersih. Kalau bersih kenapa harus risih gitu? Kenapa khawatir gitu loh. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Secara belak-belakan, Denny menyebut hal itu terjadi sebagai skenario pamungkas istana untuk menjegal baca pres dari koalisi perubahan tersebut. Yang membegal berarti Presiden Jokowi. Sesimpel itu, dan itu bisa dibaca dengan berbagai langkah kenapa Presiden ingin hanya 2 capres. Erlangga nggak pernah ngomong bahwa dirinya dijegal ketika P3 itu bergabung dengan PDIP. Mohaimin kan hilir mudik, tapi Prabowo nggak pernah ngomong dirinya itu dijegal. Wajar kalau ada yang selalu playing victim gitu. Wajar kalau sebagian yang lain mengatakan bahwa Anies dalam banyak hal dan pendukungnya ini lebih banyak political playing victim. Dia berhasil membuat kekhawatiran, kebahayaan segala macam. Entah apa komentar dia tentang keputusan MK. Begitu hebatnya menyebarluaskan kekhawatiran. Kalaupun itu misalnya terjadi, itu bukan by design. Ya memang kebetulan. Ya orang PDI juga menterinya ada yang masuk penjara kok. Memang dia salah ya salah. Denny Indrayana kembali muncul menyebut adanya upaya pencegahan terhadap Anies Baswedan agar gagal maju ke Pilpres 2024. Mantan Wamenkumham mengeluarkan hipotesisnya. Kali ini, dia menduga kalau pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo akan menetapkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan sebagai tersangka. Isu upaya pencegahan terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres ini berhembus semakin kencang. Kubu Anies ini tidak pernah bosan memainkan isu pencegahan terhadap capresnya. Hal apapun yang mungkin terkesan negatif atau asumsi yang tidak didasarkan dengan fakta, bagi mereka semua dikaitkan dengan pencegahan Anies Baswedan dalam langkah menuju Pilpres 2024. Pakar hukum tata negara itu menyebut adanya dugaan penetapan tersangka terhadap Anies Baswedan itu kaitannya dengan perkara dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bahkan kata Denny, hasil hipotesisnya itu sudah bukan menjadi rahasia publik atau dalam arti kata lain, sudah ada beberapa pengamat yang menyatakan hal demikian. Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan, kata Denny dalam keterangan tertulisnya 21 Juni 2023.
Bukan hanya saya, banyak yang sudah mengatakannya. Ferry Amsari, Zainal Arifin Mokhtar misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan. Sambungnya, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut lantas meyakini kalau narasi soal Anies Baswedan akan dijadikan tersangka itu erat kaitannya dengan Pilpres mendatang. Dia menduga ada kekuatan dari pemerintah yang kepengen menjegal atau menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui penetapan tersangka itu. Pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, kata Denny. Bahkan dirinya menyatakan ada seorang anggota DPR RI yang sudah menyampaikan hal demikian, entah siapa yang dimaksud Denny Indrayana. Hal itu sekaligus, kata Denny, makin membuktikan kalau putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu dijadikan alat untuk politik. Makin terbaca kenapa masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status QUO, ujar dia. Atas kondisi ini, Denny menilai kalau cawe-cawe Presiden Jokowi terkait dengan Pilpres ini sudah terlalu jauh dan harus dihentikan menurutnya. Dirinya lantas membeberkan 10 poin utama terkait hipotesisnya atas cawe-cawe dalam Pilpres mendatang. Pertama, kata dia, di tahap awal Presiden Jokowi dan lingkaran di dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Kemudian yang kedua, masih di tahap awal menurut Denny Indrayana, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik, ujar Denny. Selanjutnya, keempat, Presiden Jokowi juga disebut Denny menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi Pilpres. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024, tutur dia. Ketujuh, Presiden Jokowi juga disebut Denny tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar, tetapi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dan kedelapan adalah Presiden Jokowi, kata Denny, membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum terkait dugaan korupsi Formula E, ujarnya. Kesembilan, pemerintah juga, kata dia, mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Kemudian yang terakhir, atau yang ke-10 yang menyempurnakan adalah Presiden Jokowi disebut berbohong kepada publik. Presiden Joko Widodo berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para ketum parpol, bukan urusan presiden. Belakangan baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, satu persatu. Tulisan saya di 24 April 2023 itu mulai terbukti, kata dia. Atas kondisi ini, dirinya berharap Presiden Joko Widodo menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies Baswedan. Sebab menurut dia, kalau masih diteruskan, akan timbul pertanyaan di publik terkait peran dan maksud Presiden Jokowi dalam pemilu kali ini. Salah satu hipotesis yang tidak terlintas di kepala saya adalah Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan yang ujungnya menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru, tukas dia. Dalam hal ini, pernyataan Pandana Baban, politisi PDIP, cukup membuat kubu Anies kalah telak. Menurut Panda, untuk apa khawatir? Untuk apa merasa takut? Bahkan hingga menerka dengan memprediksi penjegalan. Jika benar tidak ada salah, maka semua akan berjalan dengan semestinya. Namun beda soal jika memang ada kesalahan. Bisa dikatakan wajar jika memiliki kekhawatiran dan juga ketakutan tersendiri. Maka tidak heran jika narasi Anies dijegal inilah yang bertujuan untuk meraup simpati publik.
Kubu Anies selalu menyikapi gejolak politik yang tidak sejalan dengan mereka terlalu didramatisir dengan arah seolah Anies Baswedan dan pengusungnya menjadi pihak yang paling terzolimi.